seperti anion halida. Yang pertama yaitu fluor. Fluor adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang F dan nomor atom 9. Namanya berasal dari bahasa Latin yaitu fluor, yang berarti mengalir. Dia merupakan gas halogen univalen beracun berwarna kuning hijau yang paling reaktif secara kimia dan elektronegatif dari seluruh unsur. Lalu yang kedua yaitu klorin. Klorin adalah unsur kimia dengan simbol Cl dan nomor atom 17. Senyawa ini adalah halogen kedua paling ringan, berada di antara fluor dan bromin dalam tabel periodik dan sifat-sifatnya sebagian besar di antara mereka berwujud gas berwarna kuning hijau pada suhu kamar. Yang ketiga yaitu natrium bromida. Adalah senyawa anorganik dengan rumus NaBr. Senyawa ini merupakan senyawa padat kristalin berwarna putih yang menyerupai natrium klorida. Senyawa ini sering digunakan untuk memperoleh ion bromida. Yang keempat yaitu iodin. Iodin adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol I dan nomor atom 53. Unsur ini diperlukan oleh hampir semua makhluk hidup. Iodin adalah halogen yang reaktivitasnya paling rendah dan bersifat elektropositif. Lalu selanjutnya itu yang kelima yaitu astatin. Astatin adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang At dan nomor atom 85. Nama unsur ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti tak stabil. Unsur ini termasuk golongan halogen dan merupakan unsur radioaktif yang terbentuk secara alami melalui peluruhan uranium-235 dan uranium-238. Pengertian anion. Anion adalah ion bermuatan negatif yang menangkap satu atau lebih elektron dan merupakan unsur non-logam yang termasuk anion golongan halida yaitu ion klor, brom, iodid, dan sulfur. Analisis ion klorida. Kebanyakan ion klorida larut dalam air. Merkurium klorida dan perak klorida sangat sedikit larut dalam air dingin, tetapi mudah larut dalam air panas. CuCl, PiOCl, SbOCl, HgOCl tak larut dalam air. Uji ion klorida dengan timbal asetat. Sampel yang mengandung ion klorida ditambah dengan HNO3, kemudian ditambah timbal asetat. Di akhir reaksi terbentuk endapan putih dari timbal klorida. Reaksi yang terjadi adalah Cl- ditambah PbCH3COO 2 kali menjadi PbCl2 ditambah 2CH3COO-. Uji ion klorida dengan perak nitrat. Sampel yang mengandung klorida ditambah dengan HNO3 kemudian ditambah dengan AgNO3. Di akhir reaksi terbentuk endapan putih dari perak klorida. Reaksi yang terjadi adalah Cl- ditambah AgNO3 menjadi AgCl ditambah NO3-. AgCl ditambah 2NH3 menjadi AgNH3 2 kali ditambah Cl-. Analisis anion bromida. Kelarutan Ag, Hg, Cu tak larut dalam air. Timbal bromida sangat sedikit larut dalam air dingin, akan tetapi lebih larut dalam air mendidih. Semua bromida lainnya larut. Uji ion bromida dengan Cl2. Sampel yang mengandung bromida diambil dan ditambahkan dengan Cl2, kemudian ditambah CCl4. Di akhir reaksi akan terbentuk endapan berwarna coklat dari Br2. Reaksi yang terjadi adalah Cl2 ditambah Br negatif menjadi Br2. Uji ion bromida dengan perak nitrat. Sampel yang mengandung bromida diambil dan ditambahkan dengan HNO3, kemudian ditambah perak nitrat. Di akhir reaksi akan terbentuk endapan berwarna kuning muda dari perak bromida. Reaksi yang terjadi adalah AgNO3 ditambah Br menjadi AgBrS. AgBr2 ditambah NH3 menjadi NH3Br. Analisis anion iodida. Kelarutan iodida adalah serupa dengan klorida dan bromida, yaitu ada perak, merkurium golongan 2,
tembaga golongan 1, dan timbal iodida adalah garam-garam yang sedikit larut. Uji ion iodida dengan perak nitrat. Sampel yang mengandung iodida diambil dan ditambahkan dengan HNO3, kemudian ditambah dengan perak nitrat. Di akhir reaksi, terbentuk endapan berwarna kuning dari perak iodida. Reaksi yang terjadi, I- ditambah AgNO3 menjadi AgL ditambah NO3-. AgL ditambah NH3 itu menjadi tidak larut. Uji ion iodida dengan Cl2. Sampel yang mengandung iodida diambil dan ditambahkan dengan Cl2, kemudian ditambah CCl4. Di akhir reaksi akan terbentuk endapan berwarna ungu di dalam CCl4. Reaksi yang terjadi, I- ditambah dengan Cl yaitu menjadi I2. Uji ion iodida dengan timba asetat. Sampel yang mengandung iodida ditambah dengan HNO3, kemudian ditambah timba asetat. Diakhiri, reaksi terbentuk endapan hitam dari timba iodida. Reaksi yang terjadi, 2L- ditambah PbCH3COO2 menjadi PbCl2 ditambah 2CH3COO-. Kemudian PbI2 ditambah NH3 menjadi tidak larut. Selanjutnya ada prosedur kerja untuk penentuan kelompok anion golongan halida. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu setelah itu, masukkan sampel ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, tambahkan sedikit AgNO3 ke dalam sampel. Lalu setelah itu, amati perubahan yang terjadi. Jika yang terbentuk endapan putih dan tidak larut, maka sampel tersebut termasuk ke dalam anion golongan halida, seperti klorida, bromida, iodida, dan cyanida. Lalu setelah itu, ambil tabung reaksi yang baru. Lalu setelah itu, masukkan sedikit sampel tersebut ke dalam tabung reaksi yang baru. Lalu selanjutnya, masukkan sedikit BaNO2 dan NH3 ke dalam sampel. Amati perubahan yang terjadi, lalu lanjutkan kepada tahap uji penegasan. Selanjutnya, uji penegasan anion golongan halida. Tahap-tahapnya, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Setelah itu, masukkan sedikit sampel ke dalam tabung reaksi. Lalu, tambahkan sedikit AgNO3 dan NH4OH, lalu diamkan dan amati. Jika terbentuk endapan putih larut, maka sampel tersebut termasuk anion klorida. Tetapi, jika terbentuk endapan putih kuning sebagian larut, maka sampel tersebut termasuk anion bromida. Dan jika terbentuk endapan kuning tetap, maka sampel tersebut termasuk anion cyanida. Lalu, untuk uji penegasan selanjutnya, kita dapat menambahkan PbNO3 2 kepada sampel, lalu panaskan. Setelah itu amati. Jika terbentuk endapan putih larut, maka sampel termasuk klorida. Tetapi jika terbentuk endapan putih dadi, maka sampel termasuk bromida. Lalu selanjutnya kita dapat menambahkan sedikit FeCl3. Jika tidak bereaksi, maka sampel termasuk klorida ataupun bromida. Tetapi jika terbentuk larutan berwarna coklat, maka sampel termasuk iodida. Sedangkan jika terbentuk larutan berwarna bata merah, maka sampel termasuk cyanida. Dan yang terakhir, kita dapat menambahkan sedikit H2SO4. Jika tidak bereaksi, maka sampel tersebut termasuk cyanida. Tetapi jika terbentuk uap putih, maka sampel tersebut adalah klorida. Dan sedangkan jika terbentuk uap ungu, maka sampel tersebut termasuk ionida.